Ya, pemirsa, Indonesia resmi ditunjuk menjadi tuan rumah atau presidensi Group of 20 atau G20 yang akan dimulai 1 Desember 2021 hingga 31 November 2022. Dengan mengusung tema Recover Together, Recover Stronger, Indonesia ingin mengedepankan semangat pemulihan ekonomi yang berkelanjutan pasca pandemi. Indonesia resmi ditunjuk sebagai tuan rumah atau presidensi G20 yang akan dimulai pada 1 Desember 2021 hingga 31 November 2022. Dalam forum yang mengusung tema Recover Together, Recover Stronger, Indonesia ingin mengedepankan spirit pemulihan ekonomi yang berkelanjutan pasca pandemi. Dalam agenda forum G20 nanti, Indonesia akan menguatkan semangat solidaritas, kerjasama hingga inklusivitas. Di mana Indonesia akan memperhatikan kepentingan semua negara, tidak hanya negara dalam forum G20. Ini untuk pertama kalinya Indonesia memegang presidensi G20 sejak G20 didirikan. Dan ini tentunya merupakan kepercayaan, tetapi pada saat yang sama juga merupakan sebuah tanggung jawab besar bagi Indonesia yang insya Allah akan kita tunaikan sebaik mungkin. Presidensi Indonesia akan mengambil tema Recover Together, Recover Stronger. Sementara itu, Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan ada beberapa manfaat besar yang diperoleh Indonesia sebagai tuan rumah konferensi tingkat tinggi G20. Mulai dari segi ekonomi, pembangunan sosial maupun manfaat dari segi politik. Diperkirakan ajang forum G20 akan meningkatkan konsumsi domestik sebesar 1,7 triliun rupiah, serta menjadi momentum Indonesia untuk menampilkan keberhasilan dari beberapa kebijakan pemerintah, termasuk Undang-Undang Cipta Kerja. Ekonomi, beberapa manfaat langsung adalah peningkatan konsumsi domestik yang diperkirakan bisa mencapai 1,7 triliun rupiah, penambahan PDB hingga 7,47 triliun dan pelibatan tenaga kerja sekitar 33.000 di berbagai sektor, dan diharapkan secara agregat ini akan beberapa kali, 1,5 sampai 2 kali daripada efek yang dicapai dalam pertemuan IMF World Bank di tahun 2018 yang Ajang G20 diperkirakan akan dihadiri kepala negara dan kepala pemerintahan sekitar 500 sampai 5.800 orang yang akan mendorong confidence dari investor global untuk percepatan ekonomi dan mendorong kemitraan global yang saling menguntungkan. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, masih di Marga Review dan kali ini kita akan membahas topik yang berbeda. Selamat Indonesia menjadi tuan rumah G20. Dan kita akan berbincang bersama dengan Bapak Teoko Rifki, peneliti makroekonomi LPM Universitas Indonesia. Sudah terhubung melalui Zoom, kita akan langsung sapa saja Pak Rifki. Apa kabar, Pak? Baik, selamat pagi Mas David. Apa kabar, Mas? Kabar baik juga Pak Rifki, terima kasih sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Indonesia resmi terpilih menjadi tuan rumah pertemuan negara-negara yang tergabung dalam grup G20. Bagaimana tanggapan Anda dengan terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah? Baik, mungkin kalau kita lihat dari konteks saat ini, kita perlu pahami dulu awal mula dari dibentuknya G20. Memang pertama G20 ini dibentuk sebagai forum diskusi antar Menteri Keuangan pasca krisis finansial Asia tahun 97-98. Nah, dari situ memang tujuan utamanya adalah untuk berkumpulnya para pemimpin negara-negara untuk mendiskusikan isu terkini dan bagaimana bisa muncul dengan sebuah solusi bersama yang beneficial untuk seluruh negara. Nah, sepanjang perjalanan berkembangnya G20 ini mulai bergeser, yang tadinya forum Menteri Keuangan kemudian menjadi forum pemimpin negara, presiden, kanseler, lalu perdana menteri, yang kemudian juga ini keanggotaannya terus bertambah, terakhir menjadi G20. G20 pun juga berperan cukup sentral dalam diskusi isu terkait krisis finansial global di 2007-2008. Nah, kondisinya adalah sekarang kita menghadapi krisis lainnya. Walaupun berbeda dari dua krisis besar sebelumnya, sekarang kita menghadapi krisis kesehatan yang skalanya jauh lebih masif.
Dan ini juga menyentuh tidak hanya satu sektor seperti sektor keuangan saja, tapi hampir seluruh sektor di perekonomian. Nah, dengan kondisi seperti ini, penunjukan Indonesia untuk menjadi tuan rumah G20 di tahun 2022 memiliki peran yang unik. Karena dari beberapa presidensi G20 sebelumnya, di mana tahun ini diselenggarakan di Italia, lalu kemudian tahun sebelumnya di Saudi Arabia, yang kemudian sebelumnya lagi di Jepang, Indonesia memiliki peran unik untuk mewakilkan keterwakilan dari negara-negara berkembang. Ini sebelum-sebelumnya kita melihat presidensi G20 di negara-negara maju, ini muncul beberapa poin highlight terkait penyelenggaraan tersebut, di mana isu-isu yang relevan dengan negara berkembang ini seperti kurang diadres. Nah, dengan menjadi presidensi G20 oleh Indonesia, kita harapkan Indonesia tidak hanya mewakili apa yang menjadi problem perkembangan dan pertumbuhan Indonesia ke depannya, tapi juga mengangkat isu-isu yang relevan untuk negara berkembang dan negara maju. Baik, sebelumnya bagaimana Anda melihat kebersamaan dari anggota-anggota G20 ini terutama di tengah pandemi dengan beberapa perubahan yang sudah Anda sebutkan tadi? Oke, jadi untuk kita membahas bagaimana peran G20, ini juga ada peran unik tambahan karena kita sedang berada di pandemi COVID-19. Sebelumnya saat-saat krisis seperti ini, biasanya banyak negara itu mulai berpikir untuk bagaimana men-solve krisis tersebut di dalam negeri atau domestik. Lalu kemudian bagaimana mereka bisa berperan aktif untuk menyelesaikan isu-isu secara multilateral, secara regional dengan berbagai negara. Nah, ini yang tidak bisa dilakukan dengan COVID-19. Artinya COVID-19 ini merupakan pandemi yang isunya itu tidak bisa hanya di-solve di satu negara saja. Kita sudah lihat beberapa kali dengan adanya berbagai macam varian, kalau kita tidak mampu men-solve kasus COVID ini di seluruh tempat, di seluruh negara, maka basically kita tidak menyelesaikan isu COVID ini dimanapun. Nah, kondisinya sekarang ini membutuhkan koordinasi dan diskusi yang lebih erat lagi antar pemimpin negara. Isunya itu selain membahas krisis kesehatan, ini juga ekstensif terhadap isu keuangan, lalu kemudian isu stimulus, di mana ini juga menjadi problem utama untuk negara-negara berkembang dengan kapasitas fiskal terbatas. Pun begitu juga dengan vaksin. Kita tahu belakangan ini isu ketidakmerataannya supply dan distribusi vaksin menjadi topik hangat. Nah, ini memang perlu koordinasi dari pemimpin-pemimpin global. Jadi memang ke depannya ini diskusi ini kita harapkan tidak hanya di level diskusi saja, tapi bisa diterjemahkan menjadi actionable plan lebih lanjut. Baik. Salah satu hal yang menarik, Pak Rifki, pemerintah menyebutkan banyak manfaat Indonesia sebagai tuan rumah G20 dari aspek ekonomi, yaitu peningkatan konsumsi domestik 1,7 triliun rupiah dan penambahan PDB di 7,4 triliun rupiah. Bagaimana Anda melihat kondisi ini dan kontribusinya dari mana saja? Oke, jadi memang manfaat ekonomi dari diselenggarakannya presidensi G20 di Indonesia tahun depan tentu ini akan membawa dampak ekonomi langsung. Pemerintah sudah menyebutkan dampak ekonomi ini bisa mencapai 1,7 hingga 7,4 triliun. Saya rasa ini adalah memang benefit yang bisa kita rasakan saat kita menyelenggarakan event besar. Sebelumnya kita pernah menyelenggarakan Asian Games, lalu kemudian kita pernah menyelenggarakan IMF World Bank Meeting. Ini memang sangat terasa dampak ekonominya. Dengan adanya aktivitas ekonomi yang meningkat, lalu kita mengundang berbagai pihak dari seluruh dunia, baik pemimpin dunia, lalu kemudian kementerian seluruh dunia beserta media dan press, ini membawa dampak ekonomi yang sangat besar. Tapi yang ingin saya highlight di sini adalah dampak dari G20 ini beyond dari dampak ekonomi langsung. Dampak yang saya rasa juga cukup penting adalah ke depannya kita bisa memasukkan agenda-agenda pertumbuhan Indonesia yang sejauh ini bisa jadi jarang teradres. Contohnya adalah isu ketimpangan, isu kemiskinan. Ini adalah terutama isu kemiskinan adalah isu yang masih under address di diskusi negara maju. Jadi ini kita bisa masukkan agenda diskusi ini agar nanti kita bisa come up dengan koordinasi yang lebih erat lagi antar pemimpin negara dan juga mengakomodir kebutuhan tidak hanya Indonesia tapi negara-negara berkembang lainnya. Baik, apakah sebagai tuan rumah Indonesia mempunyai wewenang sendiri
terkait dengan isu ataupun topik yang akan dibahas nantinya? Yang dinilai ini cukup menguntungkan begitu Pak Rifki? Oke, tentu tidak ya. Artinya memang ini kan bentuk forum diskusi yang melibatkan banyak negara. Tapi memang posisi unik di Indonesia ini adalah Indonesia punya privilege untuk menentukan tema dan pilar-pilar apa yang akan menjadi fokus dari pelaksanaan G20 ini. Kita tahu G20 ini juga memiliki banyak turunan agendanya. Selain G20 yang merupakan forum government of 20, kita juga punya T20, Think Tank 20, lalu Business 20, Women 20, Youth 20, yang semuanya ini memiliki agenda masing-masing dan presidensinya ini dipegang oleh Indonesia. Jadi di situ kita bisa menyampaikan agenda-agenda apa saja yang relevan untuk Indonesia yang kemudian bisa kita diskusikan. Artinya tentu ini memang bukan keputusan Indonesia sendiri, tapi di situ kita memiliki benefit untuk kita memasukkan beberapa agenda yang mungkin sebelumnya jarang dibahas. Baik, kembali ke dampak ekonomi, Pak Rifki tadi juga sudah disinggung, konsumsi domestik diperkirakan 1,7 triliun rupiah, PDB 7,4 triliun rupiah, tenaga kerja diperkirakan ini mencapai 33.000 orang dengan harapan 150 pertemuan selama kegiatan forum G20. Tapi kondisinya agak berbeda ini Pak Rifki. Di tengah pandemi, pembatasan juga masih terus berlanjut sampai sejauh ini. Apakah ini akan mengurangi dari efeknya atau penyusunan pelaksanaan kegiatan seperti apa gambaran nantinya? Oke, memang ini kita dihadapkan dalam kondisi yang cukup pelik ya. Artinya memang pelaksanaan presidensi G20 sebelum tahun 2021 di Saudi Arabia, Jepang, Argentina, dan berbagai negara lainnya, ini dilakukan secara offline, di mana memang dampak ekonominya sangat terasa. Pun kalau saya tidak salah ingat, kalau tidak salah di tahun 2017, pelaksanaan G20 di Jerman itu menganggarkan anggaran yang cukup besar. Kalau saya tidak salah mencapai 100 juta euro. Dan itu memang dari pemerintah harus spending besar yang kemudian juga diharapkan mendapat manfaat ekonomi cukup besar. Nah, kondisinya sekarang pelaksanaan presidensi G20 di Italia tahun 2021 itu sebagian besar dilaksanakan secara online. Nah, di Indonesia tahun 2022 ini kita masih belum tahu apakah kita akan tetap online atau kita bisa offline atau akan hybrid. Tapi poin utamanya adalah memang kalaupun kita melakukan ini secara online atau hybrid, tentu ada dampak ekonomi langsung yang tidak jadi tercipta. Tadinya kalau kita bisa melaksanakan event secara offline di sini, tentu akan ada aktivitas ekonomi yang meningkat. Tapi kalau ini tidak terjadi, memang dampaknya itu nanti lebih ke arah diskusinya, bukan ke dampak ekonomi langsung. Lebih kepada misi yang diemban, kemudian juga kebersamaan dan tidak fokus kepada terdampak ekonomi, apalagi ini dilakukan secara online atau virtual. Pak Rifki, menarik, kita masih punya satu segmen lagi, kita akan jeda kembali terlebih dahulu, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir di Market Review, dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama kami, dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Teuku Rifki, peneliti makroekonomi LPM Universitas Indonesia. Pak Rifki, kita lanjutkan kembali. Tadi belum dipastikan apakah penyelenggaranya online atau secara offline, tapi tadi juga mengatakan kondisi ini akan mempengaruhi dampak dari sisi ekonomi, ada plus minus dalam hal ini. Tapi dalam hal ini juga Anda menekankan tidak hanya fokus kepada ekonomi, namun perhatian Indonesia, tema-tema yang diusung juga tampaknya menjadi salah satu indikator yang menarik untuk dibahas. Nah, secara online maupun offline, Anda melihat plus minusnya seperti apa, Pak, dari penyelenggaraan sebelumnya? Apakah secara online mungkin jumlah anggota lebih banyak dilakukan, secara online juga biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak terlalu besar kalau kita bandingkan dengan penyelenggaraan secara offline, para tamu-tamu negara lain datang ke Indonesia?
Oke, memang ini betul ada plus minusnya. Kalau kita lihat memang tadi saya juga sudah sempat sebutkan dari G20 ini banyak sekali forum turun-turunannya. Ada misalnya B20 yaitu Business 20, lalu kemudian T20 atau Think Tank 20, kemudian ada W20 atau Women 20, ada U20 dan lain semacamnya. Nah, dari penyelenggaraan tersebut memang kita lihat paling tidak yang saya tahu gitu ya, sebelum penyelenggaraan di Italia tahun 2021 ini semuanya dilaksanakan offline, dan dari forum turunan T20 itu Indonesia jarang terlibat sebelumnya. Nah, sekarang kita Indonesia di presidensi G20 dan T20 Italia 2021, keterlibatan Indonesia, terutama think tank Indonesia di situ lebih aktif lagi. Ini adalah benefit yang kita dapatkan dari melakukan forum ini secara online. Kita pun melihat beberapa side event dari G20 dan T20 di Italia ini, pesertanya cenderung lebih banyak ketimbang forum-forum sebelumnya. Artinya apa? Online ini memang menawarkan benefit, yaitu memang bisa menjangkau lebih banyak pihak, lebih banyak institusi, lebih banyak entitas, karena memang constraint dari anggaran lalu logistik ini lebih rendah untuk pihak-pihak tersebut berpartisipasi. Tapi memang benefitnya kalau dilakukan secara offline itu adalah bisa menciptakan dampak ekonomi langsung karena adanya peningkatan aktivitas ekonomi di kondisi domestiknya. Tapi terlepas positif negatifnya ini atau pros and cons dari kedua penyelenggaraan ini, tetap poin utamanya itu adalah bagaimana diskusi ini nanti kemudian bisa dituangkan menjadi sebuah actionable plan untuk kita solve isu yang memang dihadapi berbagai negara yang menjadi fokus dalam diskusi G20 ini. Baik, salah satu poin tadi adalah permasalahan vaksin begitu yang belum secara merata, yang memang diperjuangkan dalam beberapa waktu terakhir. Dengan kondisi saat ini, seberapa optimis Indonesia bisa bangkit dan pulih dengan memanfaatkan momentum forum G20 ini, Pak Rifki? Oke, jadi untuk memanfaatkan forum G20 di sini, Indonesia punya posisi yang cukup baik untuk menyuarakan isu-isu atau concern dari berbagai negara berkembang. Ketimpangan vaksin ini dirasa cukup besar karena memang ketimpangan vaksin inilah yang membuat kita sulit men-solve isu COVID-19. Ini kita belum bicara adanya potensi mutasi baru atau varian baru yang bisa jadi ini kebal terhadap vaksin yang kita miliki sekarang. Tapi terlepas itu, kita melihat banyak negara yang sudah memiliki surplus vaksin, tapi banyak negara juga, bahkan beberapa negara di Afrika, tingkat vaksinasinya ini masih di bawah 2%. Di mana ini adalah area-area yang berpotensi untuk memunculkan varian baru. Jadi artinya daerah-daerah yang memang tidak memiliki akses vaksin, sedangkan kita tahu di negara lain ada vaksin yang surplus, ini membuat risiko terjadinya varian baru, kemudian mutasi baru, ini kemudian menjadi ancaman juga untuk negara-negara yang tadinya punya surplus vaksin. Jadi bottom line-nya adalah kalau kita tidak membuat ini merata, kita tidak membuat seluruh tempat relatif aman terhadap COVID-19, risikonya tidak hilang, bahkan bisa jadi meningkat. Karena memang mungkin nanti butuh ada vaksin baru lagi kalau kita punya varian baru yang lebih kebal. Nah, ini yang perlu disuarakan lebih lanjut. Sejauh ini kita sudah melihat ini menjadi concern tidak hanya negara berkembang, tapi negara maju. Tapi kita sejauh ini belum melihat actionable plan yang ditujukan untuk mengentaskan isu tersebut. Kita harapkan di G20 diskusinya menjadi lebih konkret untuk menyelesaikan problem-problem yang kita hadapi tidak hanya tahun ini, tapi untuk beberapa tahun mendatang. Baik, selain dari permasalahan vaksin, Pak Rifki, apakah Anda melihat ada aspek lain? Apakah pemulihan ekonomi pasca pandemi juga menarik untuk diperhatikan? Tentu, jadi memang ini selain vaksin ada banyak sekali isu yang sangat relevan untuk dibahas. Kita bicara tema forum G20 ini adalah recover together, recover stronger. Kita sudah melihat bagaimana kita melaksanakan economic activity sejauh ini dan ternyata kita tidak cukup baik melakukan. Kita melihat ancaman climate change ini sudah sangat
mendesak. Lalu kemudian isu inequality sudah sangat mendesak. Bahkan belakangan isu migrasi, geopolitical tension ini sudah sangat mendesak. Ini adalah isu-isu yang kita baru terasa dampak negatifnya ini setelah sekian tahun. Dan ini kita memiliki opportunity untuk resetting our economic plan ke depannya. Karena memang kita sedang berada di tengah krisis. Bagaimana kita membangun fasilitas kesehatan ke depannya. Bagaimana kita membangun pembangkit listrik seluruh dunia ini yang lebih ramah lingkungan. Ini semua adalah isu-isu yang sangat relevan untuk dibahas di G20. Karena tanpa adanya koordinasi antara negara berkembang dan negara maju, duduk bersama, mencoba come up dengan solusi bersama, ini sulit untuk disolve. Banyak negara sudah mencoba melakukan formulasi untuk memecahkan masalahnya sendiri-sendiri, rasanya sulit untuk berhasil. Jadi memang ini butuh koordinasi global. Kita sudah melihat salah satu inisiatif yang muncul dari G20 Italia itu adalah Global Tax Cooperation, di mana tax evasion ini menjadi isu yang kemudian disepakati banyak negara sekarang ditetapkan Global Tax Coordination. Nah, kita harapkan ada langkah-langkah konkret seperti ini yang akan muncul dari presidensi G20 di Indonesia tahun depan. Baik, Pak Rifki, waktu kita cukup terbatas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Intinya adalah baik pelaksanaan nanti secara online maupun offline, ada beberapa poin-poin tertentu yang memberikan keuntungan yang signifikan sebagai Indonesia yang merupakan tuan rumah pelaksanaan untuk kali ini, dan juga lebih membawa misi-misi dan meningkatkan kebersamaan di antara anggota G20. Pak Rifki, terima kasih, sehat selalu Pak. Terima kasih Mas David, Baik. sehat selalu. Terima kasih Bapak Teoko Rifki, peneliti makroekonomi LPM Universitas Indonesia. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam market review kali ini. Dan pemirsa, pandemi ini bisa kita lalui dengan patuh dan disiplin pada protokol kesehatan. Semua wajib pakai masker karena masker dapat melindungi kita dan orang terdekat dari COVID-19. Gunakan masker secara benar dan ajak keluarga serta orang sekitar melakukan hal serupa. Salam sehat. Saya David San Oval dan seluruh rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali.